sore pemirsa di rumah, berjumpa lagi bersama kami dalam program Kampungko. Nah tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani pemirsa di rumah untuk berkeliling tempat-tempat yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Dan untuk Anda yang ingin kampung atau kawasannya diekspos, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Nah Yon, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Dela, apa Seger kabar? banget ya hari ini, iya. Sesuai dengan suasana kita hari ini. Betul. Ya. Nah kita sekarang berada di kawasan yang mungkin pemirsa di rumah juga ini tidak asing lagi. Saat ini kita berada di kawasan Kambang Iwa, di mana seperti yang kita ketahui pemirsa, Kambang Iwa ini merupakan salah satu kawasan hijau terbuka yang ada di Kota Palembang. Bukan hanya menjadi tempat wisata atau olahraga, namun juga jika di sore hari Kambang Iwa ini kita bisa menjumpai berbagai macam kuliner yang mungkin pemirsa juga minati. Betul, jadi tidak heran kalau Kambang Iwa sendiri mau di weekday ataupun di weekend itu ramai sekali akan pengunjungnya ya. Karena memang sangat banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk kita berekreasi bersama dengan keluarga. Betul sekali. Nah Yohan, tapi untuk mengawal perjumpaan kita hari ini, kita akan mengajak pemirsa di rumah bukan dari Kota Palembang, namun ini kita akan mengajak pemirsa di rumah untuk ke kawasan yang berada di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Desa Gelabak Dalam, Kecamatan Rambutan. Iya, jadi desa ini memang kalau dulu itu Dela, ini sebagai desa yang sering disebut orang sarang api. Sarang api. Karena memang di sini ada pohon kayu yang tentunya kalau pohon kayu itu rentan sekali namanya terbakar. Betul. Namun sekarang ini sudah disulap menjadi lahan yang memiliki banyak sekali manfaat. Menarik sekali, kira-kira bagaimanakah kondisi dari Desa Gelabak Dalam yang dulunya ini terkenal dengan sarang api, namun sekarang sudah menjadi kawasan yang berubah, yaitu kawasan yang lebih bermanfaat dan lebih menarik tentunya. Inilah liputan dari Kabupaten Banyuasin untuk pemirsa di rumah. Lokasi ini dulunya hutan kayu gelam. Masyarakat mengenalnya sebagai sarang api. Hampir setiap tahun puluhan hektar lahan di Desa Gelabak Dalam, Kecamatan Rambutan, Banyuasin ini terbakar. Atas inisiasi TNI, khususnya jajaran Korem 044 Garuda Dempo, pada tahun 2017, sarang api ini diubah menjadi lahan potensi. TNI bekerja sama dengan masyarakat setempat menyulapnya menjadi kompleks edukasi wisata agro-ekoteknologi. Dikutip dari media dan Rem 044 Garuda Dempo, Brigadir Jenderal TNI M. Naudi menyatakan, kompleks ini menjadi solusi permanen penanganan karhutlah di wilayah Banyuasin. Mengubah sarang api menjadi lahan potensi tidaklah semudah membalik telapak tangan. Jajaran TNI Angkatan Darat melakukan riset panjang, sehingga lahirlah BIOS 44. BIOS 44 inilah yang digunakan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. BIOS 44 berfungsi untuk memperbaiki lahan gambut menjadi lahan produktif dan tidak mudah terbakar. Ke depan rencananya ini luas lahan sekitar 50 hektar. Sekarang kami bekerja sama dengan Korem Gapu, ini sekarang dikomandani oleh Bapak Naudi. Beliau rutin setiap Sabtu kadang Minggu datang ke sini untuk memantau kondisi 50 hektar ini, dan sekarang beliau ingin menjadikan lahan ini lebih baik lagi sehingga kedepannya tempat ini menjadi tempat wisata. Sekarang ini sudah ditanami berbagai macam tanaman seperti nangka sayur, kemudian petai, ada pokat, ada kelapa juga, dan tadi yang kami tambahkan adalah lahan pertanian. Nah, kedepannya tempat ini akan menjadi tempat edukasi bagi mahasiswa, bagi pelajar SD, SMP, SMA. Sekarang alhamdulillah dapat bantuan lumbung pangan dari pusat. Nah, kemudian bagaimana dengan sebagai kompleks edukasi wisata agro-ekoteknologi, masyarakat umum dapat berkunjung dan melihat.
Bentang tanahnya ditumbuhi berbagai jenis tanaman dan sayuran seperti alpukat, nangka sayur, pisang, terong, cabai, kacang panjang, dan kangkung. Ada juga budidaya ikan menggunakan terpal sebagai tempat pemeliharaan. Jika waktunya panen, semua dapat dibeli dengan harga murah. Lokasi wisata agroekoteknologi tidak hanya sekedar menjadi tempat wisata dan ekonomi, di mana pengunjung dapat menikmati pemandangan maupun membeli hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan. Di lokasi ini, pengunjung juga dapat mempelajari teknologi pertanian, mulai dari menanam, memelihara, sampai mengolah hasil pertanian. Tak ada lagi gumpalan asap dari tempat ini. Hanya ada bentangan lahan subur, menjanjikan masa depan, di mana manusia dan alam saling memelihara dan menjaga. Suasana pedesaan masih sangat terasa jika kita datang ke Desa Pematang Buluran, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Hanya memiliki 200 kepala keluarga, desa ini merupakan desa swasembada yang mempunyai komoditi utama yakni padi. Namun siapa sangka di desa ini terdapat potensi lain yang dikembangkan oleh warga. Ya, di desa ini sebagian besar warganya merupakan pengrajin songket. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan kain songket? Salah satu kain khas dari Provinsi Sumatera Selatan. Dan ternyata di kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki kekhasan kain songketnya masing-masing. Seperti salah satunya di Desa Pematang Buluran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini kain songketnya memiliki motif yang disebut dengan perahu kajang. Seperti apa produksinya? Kita saksikan dalam Kampungku. Seperti yang kita tahu, Sumatera Selatan memang terkenal dengan kearifan lokal dan ragam budayanya. Salah satu warisan kearifan lokal dari Sumatera Selatan adalah kain tenun songket. Namun ternyata kain tenun songket ini memiliki motif yang beragam di setiap kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya motif songket biduk perahu kajang dari Kabupaten Oki yang rata-rata diproduksi oleh para pengrajin dari Desa Pematang Buluran, Kecamatan Sirah, Pulau Padang. Yang itu biasa. Nah, ini yang cinon. Biduk perahu kajang yang digunakan sebagai motif songket Kabupaten Oki ini merupakan alat transportasi rakyat yang digunakan warga Oki sejak zaman Kerajaan Sriwijaya yang kini menjadi ikon dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk pengrajin, karena di sini sangat potensi sekali, khususnya di daerah Desa Patang Buluran dan Dusun Pematang Maya. Nah, di sini kaum ibu-ibunya, terutama yang remaja, nah, sangat mereka antusias untuk mengerjakan songket ini. Nah, saya berharap kepada pemerintah untuk mempromosikan lebih banyak lagi nah, supaya songket ini lebih dikenal lagi. Perahu kajang, ya sekarang diminati oleh pemerintah, terutama kabupaten, yaitu untuk perahu kajang yang ciri khas Ogan Komering Ilir. Ya. Boleh dijelaskan Filosofi untuk perahu kajang di sini sudah digambarkan. Ini bentuknya perahu kajang, saya juga tidak. Jadi perahu kajang inilah bentuknya perahu kajang yang berwarna ini motif yang baru, Bu ya. Ini motif yang baru dan yang ini motif yang lama. Karena berbeda. Ini 2014. Ini 2022
21. Kain tenun songket biduk perahu kajang merupakan salah satu kearifan lokal yang wajib dilestarikan dan menjadi kebanggaan warga Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di Desa Pematang Buluran ini masih terdapat puluhan perajin yang bertahan memproduksi kain tenun songket biduk perahu kajang. Salah satunya di rumah produksi songket milik Suhaimi. Perahu kajang itu betul Bu, khas perahu kajang itu khas memang perahu oki istilahnya itu. Kalau dulu perahu kajang itu dipergunakan untuk transportasi perdagangan lah. Ya. Satu pasang songket itu kain dengan selendang 1 bulan. Nah. Kain tenun songket ini dijual dengan harga Rp1.300.000 hingga di atas Rp2 juta, tergantung dengan jenis benang yang dipakai. Jenis benang yang kualitasnya terbilang tinggi adalah benang berlian dan sutra alam. Nah, pemirsa di rumah masih dari kawasan Kambang Iwa, Kota Palembang, kami akan menyajikan berbagai macam informasi dan juga tempat-tempat yang juga menarik dan juga unik dari Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya tetap bersama kami dalam program Kampungku. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Jadi di sini terdapat sebuah kampung kuliner Talang Bandung, Talang Jawa yang menjadi salah satu alternatif wisata karena daerah ini selain menyajikan kuliner-kuliner tradisional yang tentunya ini rasanya tidak kalah lezat ya dengan kuliner yang diperjualbelikan di daerah Palembang. Di sini juga terdapat seni bela diri pencak silat. Nah, jadi selain kita menikmati kuliner, kita juga bisa melihat pertunjukan seni ini. Dibanding penasaran ya kira-kira bagaimana suasana dari desa ini, langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Inilah suasana perkampungan di kawasan Kelurahan Talang Jawa. Kampung padat penduduk ini terletak di Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Kombering Ulu. Yang menarik dari kampung ini, setiap malam minggu dapat dijumpai kampung kuliner yang menyajikan beragam makanan tradisional dengan harga terjangkau. Selain itu, di lokasi ini pengunjung juga dapat menikmati beragam hiburan seni tradisional. Salah satunya penampilan atraksi kelompok seni bela diri pencaksilat Cimande Tarikolot. Keberadaan kampung kuliner ini bertujuan untuk dapat meramaikan dan menghibur pengunjung yang datang, sekaligus melestarikan berbagai kearifan lokal daerah. Sambutan pengunjung cukup baik, khususnya penampilan tari kolot. Selain ditampilkan di kampung kuliner ini, juga biasanya ditampilkan di acara pernikahan dan hitanan. Dipertahankan karena ini warisan budaya nenek moyang, dan disinilah tempat lahirnya di Batu Raja. Anggotanya ada berapa? Anggotanya untuk di wilayah Kabupaten Oku sekitar 500 lebih. Tapi untuk di Talang Bandung sekitar 200. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan beragam hiburan lain, seperti stand lukisan 3D, live music, serta hiburan-hiburan lainnya. Tak jarang para pengunjung bersuah foto dan ikut merasakan kegembiraan dengan berbagai hiburan yang ditampilkan. Keberadaan kampung kuliner ini dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar untuk menambah penghasilan memenuhi kebutuhan perekonomian. Seperti halnya yang dirasakan Nurmala. Rasanya senang, alhamdulillah ada kampung kuliner ini. Kami yang ibu-ibu terutama ada pemasukannya setiap malam minggu. Harapannya apa nih? Harapannya bisa lebih maju lagi untuk kampung kuliner, pengunjungnya lebih ramai lagi, terus spot-spot fotonya lebih dibanyakkan lagi. Untuk narik pengunjung ya? Iya. Tumijo menceritakan pasar kuliner di Talang Bandung selalu ramai dikunjungi masyarakat. Kampung kuliner ini dibuka hanya di malam minggu saja. Kebersihan lingkungan juga diperhatikan sehingga pengunjung nyaman untuk datang. Sudah selalu memberikan himbauan sampah atau barang-barang jualan beliau itu dibersihkan sendiri dan ditempatkan tempat yang layak apa yang kami sudah persediakan. Masalah untuk keamanan pendatang, alhamdulillah syukur untuk keamanan kami siap Pak. Jadi dari mulai parkir, masalah kendaraan-kendaraan yang istilahnya datang ke kampung kuliner ini siap kami amankan. Selama ini belum ada istilahnya kehilangan atau apa masalah daripada pendatang ini Pak. Diakui terbentuknya kampung ini berawal dari masyarakatnya berbasis pedagang makanan yang berjualan di kereta api dan terdampak pandemi. Inilah suasana dini hari menjelang pagi di RT 10 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang. Suara merdu ayam pelung yang biasa dijadikan ayam kontes bersahutan begitu indahnya. Apalagi di kawasan ini terbilang tidak terlalu padat penduduk dan masih asri.
Sebagian warga memanfaatkan lahan yang masih banyak kosong untuk bercocok tanam, beternak, dan membudidaya ikan. Kawasan ini cukup terkenal, tidak hanya di wilayah Sumatera Selatan, tetapi juga hingga keluar kota sebagai distributor ayam pelung untuk wilayah Sumatera. Ayam pelung merupakan ayam khas dari Cianjur yang sedikit berbeda dengan ayam biasa. Bobot ayam ini bisa mencapai 8 kg dan memiliki suara yang merdu, mengelung, sehingga disebut dengan ayam pelung. Karena suaranya inilah ayam pelung biasa dijadikan sebagai ayam kontes. Selain itu, ayam jenis ini lebih tahan penyakit. Bagi ayam pelung yang memiliki suara kokok yang bagus, biasanya bisa dijual hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ayam ini sudah diuji coba untuk diternakkan ke luar negeri, seperti Singapura dan Jepang. Pertama, ayam pelung ini memang nutah asli Indonesia, artinya yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kelebihannya itu pertama dari segi bobot. Jadi kalau untuk konsumsi, untuk ekonomi rumah tangga mungkin itu akan mendukung. Nah, setelah itu memang dari suara. Nah, kawan-kawan penggemar itu biasanya dia ke suara ya. Suaranya merdu, mengelung atau melenggung gitu ya. Oh, itu. Ayo untuk ayam memang hanya itu sih kelebihannya. Ya. Dan juga ayam ini termasuk tahan terhadap penyakit. Baik. Ya, agak tahan terhadap penyakit ya. Dibanding ayam-ayam yang lain. Ayam pelung ya, Pak. Saat ini para pecinta ayam pelung sudah mencapai ribuan orang di Indonesia yang tergabung dalam Himpunan Peternak dan Penggemar Ayam Pelung atau HIPAP Nusantara. Bahkan untuk wilayah Sumsel sudah sering menjuarai kontes ayam pelung melalui 3 ekor ayam pelung yang dinamai Sriwijaya, Jakabaring, dan Martapura. Ini petelur juga ya, Pak? Iya. Salah seorang peternak ayam pelung, Surya Hardi, sudah sejak 7 tahun lalu melakoni hobinya untuk beternak ayam pelung di lahan seluas 1.000 meter persegi. Menurutnya tidaklah susah untuk beternak ayam jenis ini. Untuk pakannya dalam sehari bisa menghabiskan 6 kg pakan. Bisa menggunakan pur, menir, dedak, parutan ubi, sayur, dan buah-buahan. Bahkan secara rutin ayam-ayam milik Pak Surya telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Sumatera. Selain itu, kesehatan unggas juga dijaga dengan rutin diberi vaksin. Ya nggak ada, paling-paling kalau musim-musim hujan gini kita siap-siap obatnya aja kan kalau dia ada ini. Yang penting kita 4 bulan sekali, 5 bulan sekali kita vaksin. Oh, divaksin juga ya? Itu kalau kecil ya masih kecil-kecil kan kita vaksin tetes mata kan. Tapi kalau sudah 3 bulan ke atas, 4 bulan kita suntik ya 5 bulan sekali paling. Baik. Memang penyakit yang sering diidap? Ya paling ya dia ini apa ya nama penyakitnya, dia nggak mau makan, apaan itu kan biasa kayak gitu kan. Berapa luas lahannya buat? Saat ini untuk wilayah Sumatera Selatan, Perhimpunan Peternak dan Penggemar Ayam Pelung sudah merambah ke beberapa kabupaten kota, yakni Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Banyu Asin, dan Kota Palembang.
masih akan menyajikan berbagai macam informasi yang menarik serta juga unik dari Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya masih dalam kawasan Kambang Iwa. Tetap bersama kami dalam program Kampungku. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi, di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik dos agak dulu masuk ke foto. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Yo. Sepakat. Ya, sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Merdeka. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi dulu? Dipanggil ya. Oh iya. Sabar, Abang. Maju. Kok dosnya nyenggol aku, kok nang aku gibah. Gitu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Pengalaman Black. Black, dengar dulu. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Apa ada apa? Kita udah benci kau nih. Mau berani apa, Bang? Berani lah, ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia Sudahlah, kuat. Paku. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Nah, kau panggil dulu. Panggil lah, Pak RT, aja lah. Pak dokter. Agak kunjung. Pasien pertama. Black. Nah, cepet-cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bebas, angkat kita gendong. Dia Black. Ini sebelas itu. Angkat ke bebas, angkat bebas. Angkat bebas. Kan, usah. Masa aku dewe, aku bisa. Iya, kamu yang itu lah yang. Baik deh. Bicara dong, baliklah. Nah, Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh yang cak di TV-TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awas lah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dosen itu dok. Siapa nak ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya? Tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih ya dok. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan berjalan-jalan ke Kabupaten Muara Enim. Tepatnya di sana terdapat sebuah objek wisata air, Danau Desa Muara Lawai, yang mana dulu danau ini itu terbengkalai, namun sekarang sudah bisa disulap menjadi objek wisata yang sangat menarik. Betul sekali, memang ternyata kawasan atau daerah-daerah di Sumatera Selatan ini banyak sekali yang tadinya tidak bermanfaat, namun diolah kembali atau direlokasi menjadi tempat atau kawasan yang lebih menarik dan juga bermanfaat seperti yang kita ada sekarang nih, belakang kita danau, dan kita masih akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat objek wisata danau atau objek wisata air yang berada di Sumatera Selatan. Ini liputan dari Muara Enim untuk pemirsa. Pemerintah desa, BPD, dan segera Danau yang berada di Desa Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim ini merupakan danau buatan yang panjangnya 800 meter.
diberi nama dengan Danau Cecuho. Aliran danau ini memanfaatkan aliran sungai Lemata. Namun, keberadaan danau di Desa Muara Lawai ini mampu membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar, karena disulap menjadi objek wisata air bagi warga Muara Enim maupun pendatang. Danau ini dikelola warga sekitar bersama BUMDes yang tadinya tidak bermanfaat dan cenderung diabaikan warga, kini disulap menjadi objek wisata yang menarik. 2, 3. Pelepasan kloter pertama lomba bidar lihat dari kejauhan, kayaknya Pemdes memimpin ini. Ya, biar semangat pesertanya. Iya, Pemdes dan BBD ini sudah latihan selama 3 minggu. Kira-kira mudah-mudahan. Danau Cecuho memiliki fasilitas pemancingan dan pondok-pondok di tepian danau sebagai fasilitas untuk kenyamanan pengunjung. Danau Cecuho juga digunakan sebagai lokasi berbagai perlombaan seperti panjat tebing dan pertandingan bidar mini kesenian dan tradisi Desa Muara Lawai. Bahwa Danau Cecuho ini berasal dari aliran Sungai Lemata. Jadi ini sudah lama terjadinya dari zaman nenek moyang kita kemarin. Nah, ini merupakan satu aset desa bagi Desa Muara Lawai yang di era awal dari tahun 2020 kemarin ini kita jadikan untuk objek wisata lokal yang ada di Desa Muara Lawai ini. Nah, sekarang ini desa ini kan memiliki tempat pariwisata ini, tapi kemarin ini sempat sudah viral, sudah dikenal oleh kalangan masyarakat kabupaten, bahkan di luar kabupaten pun sudah sampai berkunjung sini. Apalagi di saat momen-momen hari besar, lokasi ini selalu ramai karena menjadi lokasi strategis untuk dijadikan tempat ajang perlombaan dan permainan air. Kini, Danau Cecuho dengan dikelola oleh Karang Taruna dan BUMDes bisa menyumbang penghasilan desa sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya. Sumber daya alam dengan pemanfaatan yang optimal, dibarengi dengan ketekunan usaha akan membuahkan hasil yang dapat memberikan dampak ekonomi dan menyejahterakan masyarakat desa. Nah, jadi tidak heran kalau danau ini sekarang sudah menjadi tempat favorit masyarakat jika di akhir pekan itu ke sana, apalagi kalau ada hari besar, Dela. Di sana itu sebagai tempat spot untuk di mana dirayakan perayaan tersebut. Betul. Dan juga perlombaan-perlombaan itu baik dilakukan di sana seperti panjat pinang, terus juga bidar mini yang menjadi khas dari daerah Sumatera Selatan. Betul sekali. Nah, pemirsa di rumah, kami masih akan mengajak pemirsa untuk melihat keindahan kawasan di Sumatera Selatan. Ini ada suatu kawasan di Kabupaten Empat Lawang. Nah, ternyata Yohan, Empat Lawang ini bukan hanya terkenal dengan duriannya saja, namun juga di sini ada kesenian atau budaya yang disebut dengan jaranan. Nah, jaranan ini itu seperti kuda lumping, namun ini ada kearifan lokal di tengah di kawasan Kabupaten Empat Lawang ini. Mungkin pemirsa di rumah penasaran bagaimanakah uniknya jaranan atau kuda lumping di kawasan ini dengan dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Ini liputan dari Kabupaten Empat Lawang untuk pemirsa. Kuda lumping masih dapat ditonton di hari tertentu, seperti halnya peringatan hari adat, pesta pernikahan, serta kemeriahan hari kemerdekaan. Seni tradisional asal Jawa ini masih tetap dijaga dan dilestarikan oleh warga desa Talang Banyu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.
berasal dari 4 lawang, namun keberadaan kesenian kuda lumping menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Dan hingga kini masih terus dilestarikan. Dilihat dari cara bermainnya, para seniman kuda lumping ini terlihat memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan terlihat memiliki kemampuan dunia lain. Sehingga para penonton terpukau dengan setiap pesona para penunggang atau seniman kuda lumping. Palmuna Jaranan ini yaitu dari kota Kediri, yaitu Jawa Timur. Yaitu seorang perempuan yang ingin dinikahkan sama ayahnya, namun si perempuan tadi, anaknya tadi tidak mau dinikahkan dulu karena ingin menjadi sang putri yang belum masih keperawanan kayak gitu. Ya, tujuan kami dan kami dari Seto Manunggal, ada juga dari Bedeng Depo yang gabungan itu untuk memeriahkan acara 17 Agustus. Warga mengaku pertunjukan seni tradisional kuda lumping harus tetap dilestarikan dengan menjaga keabsahannya agar tetap memikat dan tidak kehilangan jiwanya sebagai karya yang terhormat dan menjadi hiburan tersendiri bagi warga Kabupaten Empat Lawang. Pemirsa di rumah, meskipun kuda lumping ini bukan berasal dari Sumatera Selatan, namun juga ini pembawaan atau pertunjukan kuda lumping di kawasan Empat Lawang ini tidak kalah menariknya. Karena memang konotasinya jika kita ngomongin tentang kuda lumping pasti langsung ke Jawa. Betul. Namun juga di Sumatera Selatan ini terdapat juga pertunjukan kuda lumping yang terdapat di kawasan Empat Lawang. Pemirsa di rumah, kami masih akan mengajak pemirsa untuk berkeliling Sumatera Selatan, namun tetap bersama kami dalam program Kampungku. Kita memiliki TVRI, Televisi Republik Indonesia. Melalui TVRI, apa yang terjadi di Papua dapat diketahui oleh masyarakat di Jawa, di Sumatera, dan sebagainya. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI senantiasa konsisten untuk terus merawat negeri dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bertransformasi menyongsong digitalisasi, menjadi jendela Indonesia bagi dunia melalui kanal penyiaran kelas dunia. Mewujudkan konektivitas wilayah di seluruh Indonesia dengan pendirian stasiun penyiaran daerah di tiap provinsi. Selain menjadi media yang meluruskan, TVRI juga harus dapat memberikan hiburan yang sehat serta mengikuti arus zaman. TVRI 60 tahun terus merawat negeri. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, selanjutnya kita akan melihat sebuah kampung yang tentunya nih kampung ini sangat terkenal sekali ya bagi masyarakat di daerah Palembang ini, di kota Palembang. Karena selain ada namanya Kampung Arab Al-Bunawar, ada juga namanya Kampung Kapitan yang mana kampung ini didiami oleh masyarakat yang mendominasinya berasal dari Tionghoa. Betul. Nah, Yohan, ternyata konon katanya zaman dahulu kala masyarakat Tionghoa ini tidak boleh mendarat atau menginjakan ke daratan. Jadi mereka ini hanya tinggal di kawasan-kawasan perairan. Seperti contohnya ini di kawasan Kampung Kapitan yang berada di tepian Sungai Musi. Nah, jadi tidak heran kalau memang daerah Kampung Kapitan ini persis di samping Sungai Musi ya. Iya, jadi karena memang dalam sejarahnya dulu seperti itu. Jadi kalau dipikir-pikir ya wajar juga ya kalau daerahnya itu mereka tinggal di pesisir Sungai Musi. Nah, kira-kira bagaimana suasana Kampung Kapitan yang menjadi objek wisata bagi masyarakat yang berada di daerah Sumsel? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda.
Kampung Kapitan merupakan sebuah kawasan cagar budaya yang terletak di kota Palembang, Sumatera Selatan. Kawasan ini terletak di tepian Sungai Musi, tepat di sisi barat Jembatan Ampera yang dikenal dengan daerah Tujuh Ulu. Dahulu kawasan ini adalah tempat yang pertama kali menjadi kawasan tempat tinggal bagi warga Tionghoa pada masa penjajahan Belanda. Kawasan ini dinamakan dengan Kampung Kapitan karena di kawasan ini terdapat 3 rumah perwira. Kampung ini didirikan pada tahun 1644 pada abad 26. Meski sudah berusia ratusan tahun, bangunan-bangunan yang ada di tempat ini masih ditinggali. Terdapat ruang terbuka di depan rumah kapiten. Pada tahun 1937, ruang tersebut memiliki peranan yang penting sebagai pertemuan jalur-jalur pejalan kaki. Fungsi dari ruang terbuka lainnya adalah sebagai taman, di mana terdapat tanaman hias yang dihiasi dengan 8 pot bunga besar di tepi ruang terbuka. Saat ini, pemugaran dilakukan pemerintah dengan membuat taman di sekitar Kampung Kapitan. Yang sudah jadi pengurus ini? Saya tuh dari 2008 lah, waktu dibikin oleh Papa Edi Santana, itu misi musi 2008. Nah itu sudah mulain itu, dari mana-mana datang semua. Ada negara, baik sama budak-budak sekolah, SMA, SMK, kuliah, SMP, SD, datang semua. Sejauh ini seberapa besar Pak perhatian pemerintah terhadap pelestarian dari rumah di Kampung Kapitan ini? Kalau pemerintah sudah cukup sih memperhatikan, seperti memperayakan Cap Gome dari Dinas Kota sudah 2 kali ini, baik dari provinsi, semuanya sudah bagus. Cuman itulah untuk apa? Macam itu biaya-biaya yang lain belum ada, ya karena aku juga dan di birokrasi ya karena saya. Ada 15 kelompok bangunan yang berbentuk rumah panggung yang ada di kawasan ini, di mana 3 diantaranya adalah rumah perwira. Rumah kapiten terdiri dari rumah utama dan rumah abu. Rumah utama seluas 4.000 meter persegi dan dipisahkan oleh ruang terbuka di bagian tengah. Rumah ini masih ditinggali oleh keturunan dari Choa Han Him. Sedangkan rumah abu memiliki luas 1.700 meter persegi dan digunakan untuk mengumpulkan benda-benda keluarga marga Cho, seperti foto yang juga tempat disimpannya abu dari keluarga yang sudah dikremasi. Rumah kapiten memiliki gaya arsitektural Palembang, China, dan kolonial. Peran pemerintah demi keberlangsungan cagar budaya ini sangat diperlukan, mengingat Kampung Kapitan merupakan salah satu peninggalan sejarah yang harus tetap dilestarikan. Pemirsa di rumah, seperti yang kita ketahui, Palembang ini kaya akan sejarah. Nah, salah satunya ini berada di kawasan Kampung Kapitan. Ternyata di kawasan Kampung Kapitan ini terdapat rumah panggung yang berornamen
kental Tionghoa atau Oriental ini ternyata berusia lebih dari 100 tahun. Iya, jadi tempat objek wisata ini Dela, itu tidak heran kalau memang kadang ya ada masyarakat yang ingin foto prewedding itu dijadikan tempat sebagai objeknya karena memang bagus sekali. Dela udah pernah belum ke sana? Udah pernah dong. Di Bagus sana banget memang selain masyarakatnya juga ramah-ramah, namun juga di sini itu terdapat salah satu bangunan yang menarik, dan ini juga bisa sekali masyarakat Palembang atau luar Palembang kunjungi ketika berkunjung ke kawasan Kampung Kapitan. Tapi jangan-jangan ya sejarah pempek itu kayaknya munculnya di Kampung Kapitan nggak sih? Betul. Karena kan banyak ya. warga Tionghoa Betul. kan di sana. Jadi kan memang dulu ceritanya itu warga Tionghoa yang berjualan pempek itu kan dulu dipanggilnya ape. Jadi mungkin mempersingkat jadi jadinya pempek gitu ya. Teriak-teriak di Sungai Musi kan jadi terkenal lah itu pempek yang berasal dari kota Palembang. Nah Yon, masih dari kawasan kota Palembang, namun ini kita tidak akan lagi membahas tentang budaya, namun ini ada olahraga yang mungkin bisa kita jumpai di kota Palembang, yaitu salah satunya ada olahraga panahan. Iya, jadi panahan ini susah gampang ya. Kalau dilihat kayaknya gampang banget, tapi kalau kita melakukan olahraga panah itu pastinya lumayan sulit karena kita tuh harus fokus terhadap satu objek. Kalaupun kadang miring sedikit aja itu berkurang poinnya ya. Nah pemirsa di rumah, bagaimanakah keseruan bermain olahraga panah dari kota Palembang? Inilah liputannya untuk pemirsa. Memanah dengan peralatan busur, senar, dan anak panah mulanya digunakan sebagai alat berburu atau perang. Fungsi panahan untuk berburu atau berperang kian berkurang sejak ditemukannya senjata api. Saat ini, memanah lebih bertujuan sebagai olahraga atau sarana rekreasi bagi beberapa kalangan. Busur itu nyumbang medali perunggu di Fornas Palembang. Sama seperti olahraga lainnya, terdapat beberapa alat olahraga panahan yang perlu disiapkan sebelum memulai aktivitas ini. Setidaknya untuk memulai olahraga panahan, Anda membutuhkan peralatan dasar, seperti busur panah, anak panah, dan target. Yang dipasangkan dengan busur horsebow tadi ya. Ini kayu ramin. Nah, kalau yang ini belum selesai dililitnya, proses tahap pembuatan sama bahannya dengan yang ini. Lestari Anto, pembuat busur dan anak panah, menjelaskan ada beberapa jenis busur yang digunakan, mulai dari busur flat yang digunakan untuk pemula hingga busur Turkish yang profesional. Bahan-bahan yang digunakan pun berbeda-beda. Nah, yang ada dari kayu, fiberglass, tanduk kambing, dan kulit. Ini juga yang paling awal yaitu seperti busur yang kita lihat di mesin tadi itu busur untuk pemula, namanya flat, busur flat kayuan modelnya. Kemudian yang kedua ada busur Turkish, yang ketiga ada busur Korean, yang keempat ada busur Tatar, dan sempat juga membuat busur hybrid, tapi karena harganya yang mahal, jadi orderan untuk yang busur hybrid itu agak jarang. Busur flat itu 600.000, kemudian busur Korean 1,2, kemudian yang Turkish dan Tatar itu 1,3. Bahan utamanya kita masih menggunakan EFG atau epoxy fiberglass, kemudian kita padukan dengan kayu, kemudian kita padukan dengan tanduk dan kulit kambing. Untuk pembuatan satu buah busur dan anak panah bisa memakan waktu selama 3 hingga 4 hari, sehingga layak untuk dipakai. Pesanan dalam 1 bulan bisa mencapai 6 buah busur untuk pertandingan. Sedangkan busur bagi pemula jumlahnya lebih banyak, bisa mencapai 12 hingga 14 busur per bulannya. Ferdinand Aditama, salah satu pemakai busur, lebih memilih busur horsebow yang biasa digunakan memanah saat berkuda karena lebih tertantang dan tidak menggunakan alat bantu, insting, dan memori otot.
Untuk kekuatan dan ketahanan busur yang dibuat secara manual ini cukup awet, bisa mencapai 2 hingga 3 tahun, bahkan ada yang mencapai 6 tahun. Bahan natural, King of Arrow, rajanya anak panah. Ini bahannya natural. Ferdinand sendiri memilih membeli pembuatan busur lokal karena latar belakang pembuat busur yang memang seorang pemanah, sehingga lebih tahu tentang akurasi busur dan sering ikut perlombaan memanah. Ya busur banyak macam ya. Salah satu yang saya pilih adalah busur horsebow ya. Horsebow ini sebenarnya bisa digunakan untuk berkuda, jadi memang lebih fleksibel aja di dalam penggunaan dan juga lebih menantang karena memang tidak menggunakan alat bantu. Jadi kita hanya menggunakan insting dan juga memori, muscle memory ya, jadi memori otot seperti itu. Horsebow itu macam-macam, ada yang hornbow, ada yang hybrid, ada yang fiber, ada yang laminasi. Ini macam-macam untuk kekuatan dan ketahanannya. Memang untuk fiber itu akan lebih tahan karena dia hanya menggunakan satu lapis. Sedangkan untuk hornbow memang perawatan akan lebih banyak. Kalau laminasi itu kadang lebih. Tidak hanya sesederhana mengarahkan anak panah menuju target, olahraga memanah membutuhkan ketelitian, kontrol, fokus, dan kemampuan fisik. Olahraga yang mampu membakar kalori dan membuat kondisi pikiran menjadi lebih bijak ini juga memiliki banyak manfaat lainnya bagi kesehatan tubuh. Nah, jadi tidak heran sekali ya kalau olahraga memanah ini sebagai olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat pada zaman sekarang ini, karena memang sudah banyak sekali olahraga-olahraga yang dilakukan masyarakat, salah satunya ini memanah. Betul sekali. Nah, memang untuk perempuan sendiri panahan ini bisa membangkitkan rasa kepercayaan diri kita. Jadi ketika kita memanah, Yon, berasa seperti Sri Kandi yang sedang berada di kejuaraan, kan keren banget. Dan juga selain itu di Kota Palembang ini kan banyak sekali venue-venue olahraga yang bertaraf internasional seperti yang berada di kawasan Jakabaring ini. Nah, maka dari itu masyarakat sekitar ini memanfaatkan venue ini untuk melakukan olahraga panahan. Betul. Nah, tapi selain olahraga panah ya, banyak sekali venue-venue yang bertaraf internasional di daerah Jakabaring ini, karena memang Kota Palembang sudah beberapa kali menjadi tuan rumah untuk Asian Games, SEA Games, PON ya. Jadi wah, sudah sangat keren sekali untuk Kota Palembang ini. Saking seringnya menjadi tuan rumah di perhelatan akbar olahraga, Palembang ini dijuluki oleh masyarakat Indonesia sebagai kota olahraga. Nah, ternyata pemirsa di rumah, liputan mengenai panahan ini dari Kota Palembang merupakan liputan terakhir yang akan menutup perjumpaan kita pada Kampungku episode hari ini. Betul, tapi jangan sedih karena pekan depan kami masih akan menyajikan informasi-informasi tentang daerah yang tentunya memiliki potensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Betul sekali. Nah, sebelum kami menutup perjumpaan pada hari ini, kami ingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin kawasan atau kampungnya diekspos, bisa langsung saja hubungi ke nomor yang tertera di bawah ini. Akhir kata, saya Deanisa Amsin dan saya Yohannes Mir. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.